Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohayati. Nomor induk mahasiswa 221411000074. Program studi PIAUD mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 1I. Di sini saya akan mempresentasikan pemakaian kata pada. Ada 4 fungsi kata pada dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai pengantar keterangan tempat atau pengganti di untuk orang ataupun binatang. Contohnya 1. Buku catatan saya ada pada Ayu Putri. Yang kedua, susuk umumnya hanya terdapat pada ayam jantan. Yang ketiga, apakah barang-barang yang ada padanya sudah dikirimkan? Yang keempat, sekarang surat itu ada pada orang tuanya. Di sini pemakaian kata pada menekankan kepada, seperti contoh yang pertama, pada Ayu Putri. Di sini menunjukkan bahwa kata pada untuk orang. Sedangkan contoh yang kedua di sini, susuk umumnya hanya terdapat pada ayam jantan. Di sini penekanan pada untuk binatang. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, kata pada berfungsi sebagai pengantar keterangan waktu. Contohnya, pada hari libur banyak orang pergi ke pantai. Contoh yang kedua, saya pernah berjumpa dengan dia pada suatu sore. Contoh yang ketiga, pada hari Minggu kami sekeluarga pergi keluar kota. Contoh yang keempat, kelelawar mampu terbang dengan leluasa pada malam hari. Nah, kemudian fungsi kata pada yang ketiga, bersama-sama dengan kata tertentu membentuk suatu ungkapan dengan arti menurut. 1. Contohnya, pada dasarnya saya tidak keberatan memberikan bantuan sebesar itu. Yang kedua, pada hakikatnya setiap manusia mempunyai kodrat yang sama. Yang ketiga, pada umumnya orang kurang menyadari tujuan perbuatannya. Contoh yang keempat, pada prinsipnya saya menyetujui usulan itu. Kemudian fungsi pada yang keempat yaitu dipakai bersama-sama dengan kata bergantung, yang artinya sama dengan tergantung dari. Contohnya, 1. Semua itu bergantung kepada kemauan dan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, boleh atau tidaknya barang itu dibawa bergantung pada yang punya. Dalam kehidupan berbahasa sering kita jumpai kata pada yang dipakai untuk menyatakan keterangan tempat selain manusia atau binatang. Perhatikan contoh berikut ini. Pada papan tulis terdapat tulisan yang salah. Yang kedua, tolong ambilkan buku saya pada laci mejaku. Yang ketiga, tempelkan gambar ini pada dinding kamarku sebelah kiri. Yang keempat, pada halaman yang luas terdapat bunga beraneka warna. Dan yang kelima, ada beberapa kesalahan pada lembaran soal dan sebagainya. Semua pemakaian kata pada dalam kalimat di atas kurang tepat dan sebaiknya diganti kata depan di. Hal ini yang perlu kita perhatikan adalah pembentukan gabungan tergantung dan bergantung. Melihat bentuknya, maka kata tergantung lebih tepat mengambil gabungan dari kata dari, sedangkan kata bergantung dengan kata pada, bandingkan kedua kalimat di bawah ini. 1. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam usahanya bergantung pada nasib dan usahanya. Yang keduanya, berhasil atau tidaknya seseorang dalam usahanya tergantung dari nasib dan usahanya. Terima kasih, inilah presentasi dari saya tentang fungsi kata pada dalam bahasa Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.